Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Bu Guru doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam atau SKI tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Awal dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama saat beliau sedang menyepi atau berkhalwat di Gua Hira pada usia 40 tahun. Surat yang pertama kali diturunkan kepada beliau adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Melalui siapa? Ya, melalui malaikat Jibril. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Itu saudara dari Siti Khadijah. Nah, Waraqah bin Naufal itu seorang pemeluk Nasrani yang taat mempelajari kitab Injil. Nah, Nabi Muhammad itu mengetahui bahwa beliau menjadi seorang nabi dan rasul yang terakhir dari informasi Waraqah bin Naufal. Strategi yang dilakukan Nabi Muhammad di awal dakwahnya yang pertama adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah surat Al-Alaq yang ayat 1 sampai 5 tadi adalah surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7, Nabi Muhammad mulai berdakwah walaupun secara sembunyi-sembunyi. Apa maksud dari sembunyi-sembunyi? Maksudnya itu Nabi Muhammad mulai berdakwahnya hanya di kalangan keluarga dan sahabat terdekatnya, tidak secara umum. Orang yang pertama kali masuk Islam atau yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun, yang pertama adalah Siti Khadijah, itu dari golongan wanita, Abu Bakar golongan dewasa, Ali bin Abi Thalib itu termasuk golongan anak-anak, Zaid bin Haris itu golongan budak, ada juga Utsman bin Affan, Arqam bin Abil Arqam, dan sebagainya. Nah, Nabi Muhammad itu mengajar sahabat terdekatnya di rumah sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad mendapat wahyu surat Al-Hijr ayat 94. Setelah mendapat wahyu tersebut, pada tahun keempat kenabian, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan, yang dimulai dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari kaum kafir Quraisy. Di saat berdakwah secara terang-terang inilah Nabi Muhammad mulai mendapat penolakan dari kaum kafir
Quraisy. Tetapi Nabi Muhammad dan pengikutnya selalu sabar dan tidak putus asa dan tidak menghentikan dakwahnya. Ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Pertentangan yang pertama dilakukan oleh Abu Lahab. Abu Lahab itu paman dari Nabi Muhammad. Awalnya hubungan antara Nabi Muhammad dan Abu Lahab itu sangat baik. Tapi ketika Nabi Muhammad mulai mengajarkan agama Islam, Abu Lahab itu termasuk orang yang paling keras menentang dakwahnya. Hingga Allah pun menurunkan surat Al-Lahab yang berisi ancaman hukuman Allah terhadap Abu Lahab dan istrinya. Tantangan yang kedua dari pembesar kaum kafir Quraisy. Para penguasa Mekah atau pembesar Mekah mengancam Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi Muhammad. Berikutnya, ketabahan Nabi Muhammad atas bujukan Walid bin Mughirah. Para penguasa Mekah mengutus Walid bin Mughirah untuk menemui Abu Thalib supaya Abu Thalib itu mau menukarkan Nabi Muhammad dengan pemuda yang sangat tampan bernama Umarah bin Walid. Tapi Abu Thalib menolak tawaran dari para penguasa Mekah. Ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Setelah tidak bisa ditukarkan dengan pemuda yang tampan, kaum kafir Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan Nabi Muhammad itu harta. Tidak diterima harta yang ditawarkan oleh kaum kafir Quraisy. Yang ditawarkan kedua adalah tahta atau kekuasaan. Tapi Nabi Muhammad tetap tidak mau. Nah, yang ketiga, Nabi Muhammad ditawarkan wanita yang sangat cantik yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap tidak mau menerima tawaran dari kaum kafir Quraisy. Ketabahan atas siksaan dari kaum kafir Quraisy termasuk pemboikotan terhadap Bani Hashim. Kaum kafir Quraisy memukul, mencambuk, melempari kotoran terhadap umat Islam ketika mereka mau hendak beribadah ke Ka'bah. Bahkan kaum kafir Quraisy itu memboikot Bani Hashim atau keluarga dari Nabi Muhammad selama 3 tahun. Namun pemboikotan tersebut akhirnya karena kaum muslimin itu mengalami derita yang sangat mendalam, akhirnya kaum kafir Quraisy pun sadar atas perbuatan mereka yang sudah keterlaluan. Akhirnya mereka menghentikan pemboikotan tersebut. Ketabahan yang terakhir yaitu ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi Muhammad. Paman yang selama ini selalu melindungi Nabi Muhammad dari siksaan kaum kafir Quraisy meninggal setelah jatuh sakit pada usia 87 tahun. Dan beberapa bulan kemudian, istrinya yang tercinta yang bernama Siti Khadijah juga wafat. Masa duka Nabi Muhammad tersebut dikenal dengan Amul Husni, yang artinya
tahun kesedihan atau tahun duka cita, yang itu bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.